Di tengah harga bahan pokok yang makin melambung, masih ada rumah makan Padang yang tetap setia menjual lauk pauk dengan harga serba murah meriah alias Rp10.000 sampai Rp12.000. Sepiring nasi hangat, kuah santan kental, dan daging yang menggoda menyimpan strategi dapur yang luar biasa agar tetap bisa dijual murah tanpa mengorbankan rasa. Lalu, apa rahasianya? Di Jalan Dr. Ratna, Jati Bening, Pondok Gede, Kota Bekasi, ada rumah makan yang menjual aneka lauk pauk, lengkap dengan nasi, sayur, dan sambal, seharga Rp12.000 saja. Paket lengkap murah meriah ini berlaku untuk semua lauk, kecuali daging, cincang, dan kepala kakap. Daging dan cincang dihargai Rp13.000 per porsinya, dan kepala kakap dihargai Rp25.000. Selain kepala kakap, jenis ikan lain seperti ikan mas, lele, nila, bawal, dan kembung semuanya dihargai Rp12.000. Ternyata ini berkaitan dengan modal ikan yang dibeli. Mungkin dari segi ukuran sih, Mbak. Ya, kalau kita ukuran yang 12.000 misalnya, yang ukuran 8 kilo atau 7 kilo, ya, sesuai dengan pasarnya kita sih. Satu ekor dibelah dua atau dengan macamnya? Oh, mungkin kayak itu, kayak kepala kakap. Kepala kakap itu dibelah dua. Soalnya kalau untuk satu kepala itu kan harganya lebih tinggi dan pasaran kita kan kalangan menengah ke bawah. Supaya tetap untung, 1 kilogram ikan seharga Rp35.000 harus memuat jumlah ikan yang banyak. Meski begitu, ukuran ikan tetap diperhatikan karena pelanggan tak suka kalau ukurannya terlalu kecil. Tak lupa, bumbu masakan Padang yang kuat dan kaya rempah bisa membuat ikan kecil terasa lebih mewah. Uniknya, bahkan ketika harga ikan sedang naik pun, warung ini tak menaikkan harga jual sedikit pun. Mereka lebih memilih untuk mendapatkan keuntungan sedikit saja. Berbeda dengan ayam dan daging sapi, 1 ekor ayam seharga Rp35.000 bisa dipotong menjadi 9 bagian. Sedangkan 1 kilogram sapi seharga Rp130.000 bisa dibagi menjadi hampir 30 potong. Rupanya, trik pembagian porsi tiap lauk harus dilakukan sedemikian rupa agar harga jual tetap murah. Sedangkan untuk masalah bumbu, warung ini tetap mengutamakan kualitas. Meskipun dijual murah, mereka tetap menggunakan santan, cabai, dan aneka rempah lain yang segar dan dimasak setiap harinya. Orang-orang pada tahu, ketara kalau emang dikurangi bumbunya, mereka pasti kecewa. Otomatis income kita, pengurangan kita bakalan menurun. Trik lainnya untuk mengakali kenaikan harga rempah adalah dengan memanfaatkan jenis rempah lain yang harganya sedang turun. Biasanya, kenaikan harga rempah tidak selalu berbarengan. Karenanya, pedagang nasi Padang kerap melakukan subsidi silang. Sehingga modal yang dikeluarkan lebih besar bisa ditutupi dengan modal membeli rempah lain yang lebih murah. Dengan begini, ketika diakumulasi, pengeluaran pun akan tetap sama saja. Saat harga salah satu bumbu rempah sedang turun, biasanya Akwan, pemilik warung, akan membeli bumbu itu dalam jumlah besar untuk stok. Otomatis, ia bisa mengunci harga murah dalam beberapa waktu ke depan. Selain membantu menekan biaya produksi, ternyata rempah dari hasil panen atau pemasok yang sama cenderung memiliki aroma dan kualitas serupa, sehingga rasa masakan pun lebih konsisten. Strateginya pas saya belanja ke pasar induk, pas lagi murah kita belinya banyak. Kan karena di situ harganya nggak tetap. Sekarang kayak bawang nih, sekilo itu 30, besok bisa 35, bisa 45. Pas lagi harga murah, ya kita stok 20 kilo. Ntar pas lagi mahal berapa hari juga bakalan turun lagi. Jadi itulah strateginya, kita harus tahu tuh ban ini naiknya kapan gitu. Cara memasak pun harus diatur agar tetap efisien. Dalam sehari, mereka hanya masak 1 kali di pagi hari, sekali banyak untuk menghemat waktu, tenaga, dan gas. Memang, memasak bumbu Padang seperti rendang atau gulai butuh waktu lama hingga benar-benar matang dan bumbunya meresap. Dapur rumah makan punya satu bumbu halus dasar yang bisa diolah menjadi banyak jenis masakan.
Cukup 1 kali masak dalam jumlah besar, nanti tinggal diambil sebagian untuk bumbu rendang, gulai ayam, atau sambal lado. Tak sampai di situ saja, penggunaan minyak goreng harus juga diperhatikan. Pria keturunan Pariaman ini memilih untuk menggunakan minyak dengan kualitas tinggi meskipun harganya agak mahal. Soalnya minyak goreng yang mahal lebih tahan panas dan tidak cepat rusak. Hasilnya hemat jangka panjang, karena 1 kali isi minyak bisa dipakai berkali-kali. Memang ada banyak cara untuk menekan harga produksi, tapi sebenarnya bagaimana cara mereka memperoleh keuntungan? Enak tapi murah. Kenapa saya berani dengan harga 12.000? Itu kalau saya ngitungnya kuantitinya banyak, untungnya tipis, kan alhamdulillah. Kalau saya ngejualnya itu mahal nih, 15 atau 17, tapi kalau yang belanjanya dikit kan sama aja saya cuma dapat capeknya doang gitu. Kalau harga di kisaran 12.000 saja sudah dianggap murah, rumah makan masakan Padang di kawasan Teluk Pucung, Bekasi Utara malah menjual nasi Padang lengkap dengan lauknya seharga Rp10.000 saja. Tentu dengan harga semurah ini, pembeli ramai berdatangan tak henti-henti pada jam makan siang. Di sini, harga Rp10.000 bisa mendapatkan aneka lauk seperti ayam, ikan, telur, ataupun ati ampela. Sedangkan rendang daging dihargai Rp13.000. Ada pula menu yang dijual dengan harga Rp20.000 ke atas. Harga yang bervariasi ini bergantung pada berapa modal yang dikeluarkan untuk tiap menu. Yulia, pemilik warung, biasanya akan melakukan kawin silang harga. Kalau paling banyak modal tuh di ayam bakar sih Teteh. Kalau ayam bakar tuh kan dia masak lagi, dibakar lagi, terus dikasih bumbu juga kan. Kalau kita tuh main kawin silangnya tuh di menu lain. Contoh kayak di ikan mas, contohnya kayak di gulai tambunsu, kayak gulai kakap. Jadi biar tertutupi semua. Untuk porsi 1 piring, Yulia tentu harus memperhitungkan banyaknya. 1 porsi harus sama untuk setiap pelanggan, agar tidak ada pembeli yang merasa kecewa atau dirugikan. Keseimbangan isian dalam 1 piring juga membantu menjaga keseimbangan rasa. Misal, nasi terlalu banyak, nantinya membuat lauk yang ada terasa kurang. Kalau sayur terlalu banyak, malah bisa menutupi rasa lauknya. Kalau untuk paket kita nggak bisa matokin sih Teh ya nasinya berapa, yang penting kita ngitungnya per paket aja. Jadi kalau udah 1 paket sama ayam sama nasinya itu udah 10.000. Tapi kalau emang mau beli pisah-pisah itu malahan jatuhnya mahal Teh. Jadi hitungnya nasinya 5.000, ayamnya 8.000. Jadi kalau mau beli itu ke sini harus milihnya yang paket. Kalau di sini, 1 kilogram daging sapi yang dijadikan rendang bisa dipotong menjadi 27 bagian. Sudah memiliki pemasok daging khusus rendang sejak lama, membuat Yulia merasa jauh lebih hemat. Pemasok biasanya memberi harga khusus untuk pelanggan tetap yang rutin membeli dalam jumlah besar. Di sisi lain, pedagang rumah makan Padang pun tidak akan terkena harga pasar harian yang harganya sering naik turun tak menentu dan sewaktu-waktu berubah. Karena kita kan mungkin langganan ya Teh ya, jadi untuk harga naik pun sama-sama ini Teh sama langganan sama kita tuh sama kerjasama aja. Kalau lagi naik dia nggak naikin, tapi kalau lagi turun dia tetap aja harganya segitu. Menjaga stabilnya harga, otomatis menjaga loyalitas pelanggan juga. Meskipun sewaktu-waktu harga sembako lain naik, Yulia yang sudah berjualan selama 15 tahun terakhir memilih tidak menaikkan harga, walau cuma 1.000 karena ia yakin harga bahan akan stabil lagi. Soalnya kalau harga tetap murah, pembeli tidak akan berkurang, malah justru bertambah. Harga murah membuat masakan cepat habis dalam sehari. Perputaran stok pun berjalan dengan cepat. Hal ini tentu saja meminimalisir resiko kerugian karena tidak ada bahan terbuang. Di balik setiap piring nasi Padang seharga Rp10.000, tersimpan hitungan yang cermat, kerja keras dan kesabaran, serta filosofi dagang yang sederhana. Asal pembeli tak kabur, dapur selalu ngebul. Dari bumbu yang dimasak sekaligus untuk seharian, minyak goreng berkualitas, sampai takaran nasi dan sayur yang diatur pas,
Semua dilakukan demi menjaga rasa dan harga yang tetap ramah di kantong.